Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru. Nah, di sini mungkin saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua mengenai formasi atau line up timnas Indonesia U23. Ya, ini menurut saya kembalinya Sintayong untuk melatih timnas U23 untuk Piala AFF, kemudian kualifikasi Piala Asia. Ini memang membuktikan bahwa sebenarnya kekuatan timnas Indonesia yang ia naungi sejak U19 ini seolah akan menjadi reuni yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Walaupun ini timnas U23, ini adalah pemain-pemain rasa di tim senior. Mengapa demikian? Saya melihat bahwa tidak ada bedanya antara pemain U23 dan senior ini. Memang rata-rata pemain U23 itu adalah pemain-pemain di timnas senior. Nah, maka dari itu, di sini saya melihat banyak sekali dari teman-teman subscriber mengatakan, "Bang, tolong buatkan full yang memang ini isinya adalah pemain-pemain muda yang akan berpotensi untuk membela timnas di kualifikasi Piala Asia." Nah, saya akan langsung saja membahas teman-teman, karena kualifikasi Piala Asia ini juga sebentar lagi akan dilaksanakan di Solo ya. Kita sebagai tuan rumah karena kita berada di grup K, dan itu akan dimulai kalau tidak salah itu di tanggal 6, 9 dan juga 12 September 2023. Nah, artinya ini bisa menjadi kesempatan untuk Sintayong saat ini ya untuk mematangkan full squad, kemudian mematangkan formasi dan juga mematangkan strategi langkah-langkah yang akan dihadapi nanti untuk di kualifikasi Piala Asia. Tergabung dalam grup tergabung dalam grup K, dan Indonesia akan bertemu Chinese Taipei, kemudian Turkmenistan. Nah, 3 tim, tapi jelas target utama adalah juara grup agar bisa lolos di Piala Asia U23. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas ke lini striker terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, oke, sebelum kita mulai silahkan nanti kalian teman-teman ya sembari mendengarkan, silahkan kalian tekan tombol like-nya. Nah, oke, di sini langsung saja. Yang pertama di sini ada sosok Ramadhan Sananta. Nah, Ramadhan Sananta ini menurut saya juga pemain yang sangat bagus teman-teman. Ini bukan pemain yang banyak dicibir oleh orang banyak ya, karena memang permainannya bersama timnas Indonesia di SEA Games selalu itu sangat luar biasa, dan Sananta ini juga termasuk ya salah satu top skor di SEA Games. Kemudian bersama klub sebelumnya PSM Makassar, dia juga bisa menjadi tandem yang sangat luar biasa ya. Dan ini memang hal yang memang harus kita syukuri, karena kita bisa melihat bahwa potensi untuk striker timnas senior untuk kedepannya itu masih ada Ramadhan Sananta. Oke, sebelum saya lebih jauh di sini, menurut saya Sintayong ini akan menggunakan formasi 3-4-3 sesuai formasi yang sering dia pakai dan memang familiar dia pakai. Sananta ini sangat cocok untuk di posisi striker murni. Nah, kemudian untuk sayap kanan. Nah, di sayap kanan ini tentu Sintayong akan mengandalkan pemain yang memang saat ini menjadi bagian penting bagi timnas senior juga, yakni Rafael Struijk. Rafael Struijk ini penampilannya juga sangat luar biasa, karena saya melihat untuk opsi dari pengganti Rafael Struijk ini di timnas U23 ini memang ada beberapa nama ya, seperti Titan Agung, kemudian Kelly Schroyer. Nah, menurut saya dengan penampilan dan juga jam terbang Rafael bersama Adu Den Haag, kemudian bersama timnas Indonesia, ini sudah tidak diragukan lagi. Maka dari itu untuk starting Rafael Struijk ini menurut saya tak akan tergantikan. Nah, kemudian untuk sisi kiri, ini memang ini mungkin menurut saya banyak ya teman-teman yang mungkin sedikit kontra, namun lagi-lagi teman-teman, kita kalau melihat sosok Witan Sulaiman itu pasti banyak yang mungkin mengira permainan Witan itu memang underperform atau permainannya sedang menurun. Ya, itu memang faktanya seperti itu. Tetapi ketika
ketika kita berbicara tentang taktik dan juga strategi, pelatihlah yang lebih tahu. Nah, maka dari itu wajar saja dengan bagaimana dirinya mampu bersaing di SEA Games kemarin, kemudian dipanggil di timnas senior dan bahkan diturunkan saat melawan Argentina juga. Witan Sulaiman pun masih memiliki kesempatan untuk di timnas U23 sebagai starting untuk menempati di sayap kiri. Nah, kemudian untuk di sisi wing ya, di sini saya melihat sebenarnya back kiri dan juga back kanan. Nah, namun di sini saya melihatnya karena Sintayong nanti pasti akan mendorong lebih ke tengah, karena ya kita melawan China Taipei, kemudian juga Turkmenistan. Kita ingin memenangkan laga dengan poin dan juga gol yang banyak. Nah, untuk kiri tentu saya masih percaya dengan sosok Pratama Arhan, dan saya masih meyakini bahwa Pratama Arhan ini juga akan diturunkan oleh Sintayong ya untuk di kualifikasi Piala Asia nanti untuk di kiri. Nah, kemudian untuk yang sebelah tengah ya, ini tengah ini sebenarnya ada dua pemain yang memang bisa menjadi dipot ya, menjadi gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Namun untuk di gelandang serang ini sepertinya sosok Marcelino Ferdinand ini akan bisa menjadi center midfielder ataupun attacking midfielder, tetapi sepertinya dia akan lebih ke attacking midfielder sebagai gelandang serang. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian di belakangnya itu ada sosok Ivar Jenner juga penampilannya sangat bagus. Dirinya juga sudah memiliki bagaimana keterampilan kompetensi yang sangat luar biasa bersama FC Utrecht dan juga timnas Indonesia. Terbukti saat melawan Palestina dan juga Argentina permainan sangat dingin. Permainannya tidak terlihat untuk sosok Ivar Jenner ini, tetapi saya melihat bahwa dengan 1-2 kali sentuhan dari Ivar Jenner ini sangat berbahaya sekali, dan sosok Ivar Jenner bisa ditempatkan sebagai sosok gelandang pengangkut air ya, atau gelandang bertahan di sini, dan dia bisa mengalirkan bola dari belakang ke tengah, kemudian dari tengah ke depan. Dan ini memang sangat, menurut saya, duet antara Marcel dan Ivar ini sangat saya tunggu, karena memang duet Eropa ini akan saya lihat ya bagaimana nantinya ketika pemain lokal yang memang diturunkan seperti M. Taufani di lini tengah ya, ini ada perbandingan atau tidak. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat bagus. Oke, untuk di lini tengah mungkin ada sosok Marcel dan juga Ivar. Kemudian di sisi kanan, nah ini menurut saya Sintayong ya, dengan melihat penampilan Arfainda Dewangga bersama klub dan juga di SEA Games lalu ya, ini menurut saya Dewangga bisa di setel di kanan ya, dan Dewangga ini juga memiliki, sebenarnya dia juga bisa sebagai back kanan juga, tetapi kelebihan dari sosok Dewangga ini dia adalah pemain yang multi posisi, bisa gelandang bertahan, bisa juga ditempatkan di gelandang serang. Dia juga dominan sebagai back kiri dan juga back kanan. Nah, dengan permainan yang sangat bagus, dan di PSIS pun dia sering diletakkan di kanan, ini artinya Dewangga bisa menempati di posisi seperti ini. Nah, Dewangga ini juga bukan pemain yang sembarangan ya. Kita melihat bagaimana stamina dia, kemudian daya jelajah dia. Dewangga ini sangat cocok ya. Mungkin kalau misal nanti ya sosok Dewangga ini memang tidak dipanggil oleh Sintayong, tentu ada sosok pemain-pemain lainnya ya yang memang bisa menggantikan posisi tersebut, seperti sosok Ananda Raihan. Nah, ini memang bisa juga untuk menggantikan posisi Dewangga. Namun ya, saya berharap, dan juga mungkin banyak bagi pecinta sepak bola nasional berharap, walaupun ya beberapa masalah atau kasus yang kemarin-kemarin ya, kita harus fokus lagi ke masa depan ya, dan juga masa yang akan datang ini. Nah, itu untuk Dewangga. Kemudian untuk di belakang ya, ini menurut saya juga pemain yang sangat bagus. Bahkan pemain ini bisa saja bertukar dengan sosok Dewangga di back, kemudian pemain ini di depan ya, atau di lini tengah, yakni Ilham Fatur Rahman. Bersama timnas Indonesia di SEA Games, pemain ini tak pernah tergantikan. Bahkan ketika Coach Indra Safri ya mengganti beberapa pemain ini tak
digantikan oleh Coach Indra Safri. Karena apa? Otak serangan, kemudian di balik permainan yang mampu mengacak-acak ruang, itu adalah sosok Ilham Fajar Fatur Rahman. Dan Sintayong pun suka pemain seperti dia yang memiliki daya jelajah tinggi, karena Sintayong pasti meyakini sosok tipikal dari sosok Ilham Fajar Fatur Rahman ini adalah pengganti dari Asnawi. Sangat jarang sekali pemain yang memiliki daya jelajah tinggi ya, seperti sosok Ilham Fatur Rahman ini. Bersama Borneo juga penampilan sangat bagus, kemudian ditambah lagi dengan polesan-polesan pelatih timnas Indonesia nanti Sintayong, saya meyakini bahwa sosok Ilham ini akan menjadi poin yang sangat bagus untuk mengisi di bek kanan. Nah, kemudian untuk tengah tentu kita sudah tahu ya pemain ini yang akan diturunkan oleh Sintayong, yakni sosok Rizky Ridho sebagai kapten timnas Indonesia U23. Dan dia juga memiliki jam terbang paling banyak ya dibanding dibanding rekan-rekannya bersama klub. Ini tentu menjadi kelebihan tersendiri bagi pemain-pemain lainnya untuk melihat kemampuan Rizky Ridho. Nah, kemudian selanjutnya untuk di sisi kiri tentu kita masih memiliki sosok Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot ini juga akan menjadi bagian penting nantinya untuk timnas Indonesia ya. Di bek kiri ini dirinya bisa berduet, bahkan ketika bahu membahu saat melawan Palestina ya bersama Rizky Ridho, kekuatan dari Elkan Bagot ini juga sudah tak diragukan. Dan antara Rizky Ridho dan juga Bagot itu sudah memiliki chemistry, dan ini memang menjadi hal sangat luar biasa. Nah, untuk kiper ini mungkin ya kita sudah jelas ya, sosok Hernando Ari ini juga sudah tak bisa digantikan karena sudah terlihat bagaimana mental dia ketika menghadapi Argentina. Namun ya, Hernando Ari juga memiliki pesaing yang juga sangat bagus, yakni sosok Adi Satrio. Nah, Adi Satrio ini juga bisa dipanggil oleh timnas Indonesia. Namun saya di sini berharapnya bahwa ketika kita sudah membahas mengenai pemain-pemain full squad yang akan diturunkan Sintayong, kita juga tidak boleh melupakan bahwa saat ini timnas Indonesia sedang mengurus kepindahan proses kepindahan kewarganegaraan dari sosok Sairus Margono. Sairus Margono apakah bisa menjadi bagian timnas di Piala Asia U23, kualifikasi Piala Asia U23? Tentu jawabannya bisa jika prosesnya selesai sebelum bulan 9 nanti. Nah, artinya kita akan bisa melihat bagaimana full pemain keturunan atau pemain-pemain keturunan membela timnas Indonesia ya, seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya yang mungkin bisa saja dipanggil oleh Sintayong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad yang sudah saya sebutkan seperti ini? Apakah kalian yakin dengan timnas junior rasa senior ini Indonesia nanti bisa mengalahkan Chinas Taipei dan juga Turkmenistan dan mampu juara grup serta lolos di Piala Asia U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.